Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di Sehat Itu Indah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai talasemia. Apa sih itu penyebabnya dan pengobatannya itu bagaimana? Nah, untuk membahas mengenai talasemia ini, saya sudah bersama dengan Dr. Rogatianus Bagus Pratiknyo atau yang biasa saya panggil Dr. Bagus ya. Halo dok. Halo, selamat siang. Oke, Siang dokter. Apa kabar dok? baik, baik. Sehat. Heeh. Udah lama kita nggak ketemu dok ya. Terakhir sebelum COVID ya dok. Ya, betul sih. COVID. Heeh. Iya. Oke dok, sebelum kita mulai ke tema ini dok, boleh dikenalin dulu nggak dok diri dokter itu? Dokter prakteknya di mana aja dok? Oke, selamat siang para pemirsa ya, para pemirsa dari Tribun Lain ini. Ya, perkenalkan saya Dokter Bagus ya. Saya biasa namanya kepanjangan tadi dikenalin ya. Memang nama saya terlalu panjang, tapi panggilan Dokter Bagus. Saya bekerja di Rumah Sakit Abdul Muluk. Saya bekerja di Rumah Sakit Abdul Muluk, Rumah Sakit Immanuel, dan Rumah Sakit Santa Ana. Gitu. Banyak ya dok Jadi prakteknya? kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Abdul Muluk di divisi hematologi onkologi gitu loh. Iya dok. Nah hari ini dok yang akan kita bahas itu soal talasemia ya dok ya. Karena Ya. saya belum lama ini saya dicurhatin sama pasien talasemia. Dicurhatin pasien talasemia dan terus saya tanya, dokter siapa nih yang bisa bahas soal talasemia? Katanya dokter Bagus gitu. Nah, dok sebenarnya talasemia ini penyakit yang seperti apa ya dok? Ya, talasemia pertama-tama ya harus kita ketahui dulu bahwa prinsipnya talasemi adalah penyakit yang diturunkan ya, bahasa awamnya diturunkan atau herediter. Tapi bukan genetik yang cacat bawaan ya, bukan cacat bawaan, itu beda. Soalnya kalau asuransi kadang-kadang kalau cacat bawaan dia tidak mau mengcover sebenarnya. Tapi ini sebenarnya ya diturunkan juga, tapi secara herediter namanya. Jadi diturunkan oleh orang tua yang memang menderita talasemi. Jadi setiap pasien talasemia itu pasti orang tuanya dia menderita talasemi. Baik dia talasemia yang kita sebut dengan talasemia mayor ya, ataupun dia hanya sebagai pembawa, yang kita sebut pembawa. Nah, seperti itu. Nah itu sebenarnya talasemia ini penyakit yang seperti apa ini dok? Nah, talasemia itu adalah seperti kita ketahui bahwa tubuh kita kan mempunyai sel darah merah atau kita sebut dengan hemoglobin. Ya, hemoglobin. Nah, pada orang normal ya hemoglobinnya dia bersirkulasi ya, istilahnya dia akan sama seperti kita manusia, ada lahir, remaja, ya, tua, terus meninggal. Sama siklus darah juga seperti itu prinsipnya. Sel darah merah itu punya usia sekitar 90 sampai 120 hari ya, tapi rata-rata 120 hari. Makanya kalau kita mau donor darah, bisa kita minimal 2 bulan kita udah bisa donor sebagai pendonor darah. Nah, di sini berbeda dengan para penderita talasemi atau biasa kita sebut teller ya, artinya untuk para penyandang atau penyintas talasemi. Untuk mereka ini karena ketidakmampuan dari hemoglobinnya mempertahankan diri sesuai dengan usianya, sehingga sel darah merahnya dia mudah hancur. Nah, kenapa mudah hancur? Karena yang membedakan adalah pada pasien atau penderita talasemi, sel darah merahnya itu dia rapuh. Ada namanya kita sebut dengan rantai globin. Jadi sel darah merah itu dia mengikat atau rantainya. Secara umum ada, jadi kayak kita gandengan tangan berempat gitu ya. Cuma kalau tiba-tiba yang satu lepas tangan ya akhirnya kan bapaknya seperti itu. Jadi pada pasien talasemi dia kekurangan satu globin gitu. Iya. Jelas nggak Tadi suaranya? Kayaknya terputus nggak ya? gimana? Gimana dok? Suaranya jelas nggak ya? Tadi terputus nggak ya? Tadi sempat agak-agak Suaranya jelas ya? keputus-putus Ini? dikit. Iya. Iya tadi ya itu saya ulangin ya kelihatan. Heeh. Nah, jadi Nah, pada pasien talasemi tadi ya karena kekurangan salah satu rantai dari hemoglobinnya sehingga dia mudah pecah. Jadi usianya tidak sama seperti orang normal lain. Nah itu aja sih secara gampangnya seperti itu. cara gampangnya gitu ya dok. Tadi soal agak-agak panjang tapi keputus dok. Nah, tadi kan dokter sempat bilang ada 2 jenis talasemi ya dok ya. Itu bedanya apa itu dok? Mayor sama apa tadi satu lagi?
Sebenarnya gini, nah ini kayak kemarin saya ada pasien baru, kan dia tanya, anak saya thalassemia mayor atau minor dok? Nah seperti itu. Mm-mm. Nah secara prinsip sebenarnya thalassemia itu dia, tadi saya bilang tadi kan dia kekurangan salah satu rantai globin. Jadi jenis thalassemia itu ada secara umum ada dua, berdasarkan etiologi atau penyebabnya ya. Penyebabnya, jadi dia misalnya kekurangan rantai alfa, beta, atau gamma, atau ya rantai yang lain ya, Mm-mm. tergantung dari penyebabnya. Atau sama kalau misalnya tadi saya bilang tadi rantainya ada 4 ya, kayak kita berempat berempat empat sekawan lah, misalnya salah satu misalnya si Ani atau si Ayu dia pergi akhirnya bubar ya kan, bubar persahabatannya, bubar, nah seperti itu. Nah itu yang namanya etiologi berdasarkan penyebabnya. Jadi berdasarkan penyebabnya yang secara umum ya, yang paling banyak memang thalassemia beta, tapi ada juga Mm-mm. thalassemia alfa, ada thalassemia dengan hemoglobin E misalnya seperti itu. Nah itu Mm-mm. berdasarkan etiologinya. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat awam maupun para teller memang tidak tahu ya, kurang mengerti, karena memang ini pemeriksaan ini memang harus secara genetik ya, pemeriksaan kromosom. Nah Mm-mm. yang kedua adalah jenis thalassemia berdasarkan klinis. Klinis itu keseringan ya, berapa sering pasien thalassemia dia menjalani transfusi darah. Misalnya kalau sudah sebulan sekali atau 3 bulan sekali, nah itu kita sebut dengan thalassemia mayor. Mm-mm. Atau dia yang jarang-jarang transfusi, nah itu kita sebut dengan thalassemia intermedia. Nah kalau yang mungkin tidak pernah transfusi sama sekali ya, mungkin tidak pernah transfusi, kita sebut dengan thalassemia minor. Jadi mungkin Mm-mm. ya orang awam hanya secara klinis dia hanya tahu bahwa oh anaknya thalassemia mayor, thalassemia intermedia, atau thalassemia minor. Nah seperti itu. Itu loh Mbak yang Mm-mm. biasa mereka tahunya seperti itu. Gitu. Jadi ada secara klinis atau penampakan ya memang ada 3 ya, thalassemia mayor, intermedia, sama thalassemia minor tadi ya. Mm-mm. Iya. Nah, tanda-tanda seseorang ini mengalami talasemi ini apa saja, Dok? Dan biasanya itu tanda itu sudah mulai muncul dari usia berapa itu, Dok? Uh, kalau tanda-tandanya sih secara umum sih intinya cuma pucat ya, intinya Mm-mm. pucat gitu. Nah kalau dia munculnya dari kapan, nah tergantung dia kalau memang kita bilang thalassemia mayor ya, dan dia memang secara genetik dia yang timbul di usia usia awal, dia dari usia bayi pun 3 bulan 4 bulan dia udah bisa timbul Mm-mm. untuk apa kita bilang keluar lah ya, dia akan transfusi, makanya dia pucat sampai transfusi masih bisa dia timbul dari usia 3-4 bulan. Tapi memang secara apa namanya, secara statistik memang umumnya pasien thalassemia itu terdeteksi ya sekitar dia di bawah 10 tahun ya, rata-rata sekitar usia 4-5 tahun baru dia terdeteksi ya mungkin. Tapi memang Mm-mm. udah mungkin sebelumnya sudah kelihatan pucat ya, cuma tidak diperhatikan oleh orang tua seperti itu. Mm-mm. Jadi dari Iya. bayi pun sudah bisa artinya. Mm-mm. Itu selain pucat ada tanda lain nggak, Dok? Mungkin dia demam atau apa gitu? Biasanya sih tidak ya, kalau secara umum hanya pucat, kecuali kalau sudah Mm-mm. berlangsung lama. Nah, kalau pucatnya sudah berlangsung lama, akhirnya tubuh akan berkompensasi ya, akan berkompensasi atau apa ya, mencari jalan lain untuk memproduksi sel darah merah. Contohnya Mm-mm. ya tempat-tempat lain yang untuk memproduksi sel darah merah kan di tulang-tulang nih, tulang-tulang panjang, makanya apa namanya dagunya ya, maaf nih, bukan dagu ya, rahang penderita thalassemia kadang-kadang dia agak lebih lebar ya. Nah, Mm-mm. sehingga muka pasien thalassemia itu kadang-kadang khas gitu loh, yang kita sebut dengan Mm-mm. facies coli ya, facies coli. Jadi dia khas banget mukanya, kita lihat lah bentukannya, dia rahangnya lebih lebar, terus apa namanya, gusinya agak lebih maju seperti itu ya kan. Ya, itu salah satu aja. Terus kedua, organ lain yang akan bekerja lebih berat itu limpa. Makanya limpanya organ tubuh di perut ya, limpa itu dia akan membesar. Nah itu, jadi itu tanda-tandanya kadang-kadang kita tahu curiga thalassemia kalau misalnya udah timbul usia 4 tahun, 5 tahun dia pucat, terus ada organ tubuhnya yang membesar, terutama limpanya. Seperti itu Mbak. Mm-mm. Iya. Itu antara mayor sama minor itu sama aja ya, Dok ya? Tanda-tanda itu ada semua ya? Iya, semua sama aja. Prinsipnya sih semua sama. Kan saya Mm-mm. bilang tadi kalau mayor, minor, intermediate itu hanya berdasarkan seringnya dia transfusi. Cuma mungkin Mm-mm. kalau yang minor, limpanya kan dia jarang-jarang transfusi. Nah, limpanya mungkin tidak sebesar yang
thalassemia mayor gitu. Karena sebenarnya kalau thalassemia mayor pun kalau dia rajin transfusi dengan baik, mempertahankan HB-nya sekitar 9 sampai 10,5, limfanya mungkin tidak sampai besar gitu. Cuma kan rata-rata kendala para teller ini karena rumahnya jauh ya kan, cari darah susah, jadi dia datang HB-nya di bawah 7. Sehingga organ-organ tubuhnya yang lain dia berkompensasi untuk membentuk sel darah ya artinya. Jadi limfanya membesar gitu. Iya, itu tadi dokter kan dari tadi nyinggung soal transfusi darah. Memang Ya, harus terus ya seumur hidup ya transfusi ya, darah ya. betul. Jadi untuk pasien talasemi untuk pengobatan, jadi kita masuk ya, berarti ini kan termasuk pengobatannya nih. Kalau talasemi apa sih yang harus pertama mungkin saya ya menjelaskan ke orang tua bahwa jika seorang menderita talasemi maka dia harus melakukan transfusi seumur hidupnya gitu. Jadi transfusi itu kayak sudah makanan sehari-hari mereka gitu. Jadi jangan sampai anaknya tidak datang kontrol untuk transfusi karena nanti kalau HB-nya rendah, ya kan akhirnya tadi limfanya membesar, tulang-tulangnya perkembangannya nggak bagus, sehingga anaknya pertumbuhannya jadi tidak bagus. Jadi untuk anak-anak tumbuh kembangnya jelek, jadi dia akan pendek seperti itu. Iya. Ya. Itu dia itu transfusinya seminggu berapa kali dok atau cukup sebulan sekali atau gimana? Nah, setiap penderita talasemi beda-beda. Berapa sering dia transfusi itu berdasarkan ya tadi sebenarnya berdasarkan jenisnya ya. Cuma kan kita karena tidak semua bisa melakukan pemeriksaan kromosom ya untuk jenis-jenis tertentu dia akan sering kekerapan transfusinya lebih sering. Tapi overall rata-rata mungkin sekitar 2 minggu sampai 4 minggu ya. Jadi rata-rata 2 minggu sampai 4 minggu dia anak-anak ini HB-nya sudah akan turun gitu kan. Kalau normalnya HB-nya turun kan mulai istilahnya 90 hari ke atas baru mulai turun kan, tapi dia mungkin nggak sampai 2 minggu dia sudah turun HB-nya seperti itu. Jadi mereka rata-rata transfusi antara 2 sampai 4 minggu. Gitu. Ya. Kantong mereka dok butuhnya. Nah, untuk setiap kali transfusi itu sebenarnya ada hitungannya ya, ada hitungannya. Jadi setiap anak yang akan ditransfusi itu kita harus lihat dulu ya, artinya berapa nilai HB-nya dia sehingga dia perlu 1 kantong atau 2 kantong. Gitu. Tapi biasanya secara umum kalau dia HB-nya datang dengan HB 10,5, kita cukup perlu 1 kantong. Makanya pasien talasemia itu prinsipnya sekarang kita melakukan perawatan rawat jalan ya, bukan rawat inap. Jadi kalau bisa datangnya HB antara 9 sampai 10,5 sehingga dia hanya perlu 1 kantong, sehingga datang pagi, dia periksa, dapat darah, transfusi, sore dia udah bisa pulang. Nah, kapan dia butuh 2 kantong? Nah itu kalau dia HB-nya di bawah 7, nah berarti kan dia perlu lebih banyak ya jumlahnya untuk menaikkan HB-nya, sehingga mungkin perlu 2 kantong. Nah itu yang kalau sudah di bawah 7, apalagi 6, mungkin dia perlu untuk lebih dari 1 kantong sehingga pasiennya harus dirawat inap seperti itu. Iya dok. Nah kemarin tuh ada pasien talasemi, bukan pasiennya sih sebenarnya orang tuanya itu yang cerita sama saya. Memang kalau dari pandemi kayak gini nih memang mereka kesulitan ya dok ya untuk mendapatkan transfusi darah ya dok. Sebenarnya di era itu dia penderita talasemi di era pandemi ini sebenarnya kalau secara regulasi sih tidak ada masalah ya. Tidak regulasi ya untuk perawatan atau apa ya. Kita berusaha melakukan protokol kesehatan asal pasiennya nurut ya mengikuti protokol kesehatan. Cuma yang menjadi masalah adalah di masa pandemi ini orang-orang yang mau mendonorkan darahnya itu berkurang dibandingkan normal ya. Sehingga pasien-pasien talasemi ini kesulitan. Makanya kemarin juga kayak Pak Fajar dan Ketua Popti itu juga woro-woro lah. Ya, kalau orang supaya cari pendonor darah seperti itu, ya kan, untuk membantu pasien-pasien talasemi karena sedikit sekali orang-orang yang mau mendonorkan darahnya di era pandemi ini karena takut ya kan seperti itu. Iya, terus jadi gimana dok itu susah dapat darah kayak gitu, mereka gimana ngedapetin darahnya tuh dok? Nah sebenarnya gini solusinya sih sebenarnya sih ya mudah-mudahan ya pertama ya pandemi ini harus cepat lewat ya, mudah-mudahan nggak lama ya, mudah-mudahan nggak lama lagi sudah lewat lah ya. Yang kedua ya tadi itu setiap pasien talasemi dia harus punya pendonor tetap. Nah itu yang kita selalu usahakan. Jadi saya selalu menekankan ke para orang tua teller bahwa mereka harus punya pendonor tetap sekitar 5 sampai 6 orang
Itu. Jadi Mm-mm. jangan waktu dia butuh darah dia baru cari. Nah itu. Mm-mm. Kalau mereka sudah punya pendonor tetap itu lebih baik, ya kan? Jadi bukan ngambil stok darah dari PMI. Karena semakin darah yang baru lah ya, baru didonorkan tuh hasilnya akan lebih baik dibandingkan darah yang sudah tersimpan lebih lama gitu. Mm-mm. Iya, ya mungkin itu dok ya, mungkin mereka yang kesulitan itu karena mereka nggak punya pendonor tetap itu ya dok ya. Ya, karena memang rata-rata yang kesulitan tuh ya maaf nih, yang datang dari jauh ya, misalnya dari Mm-mm. Mesuji ya kan, nah dia tidak punya pendonor tetap, orang dia tinggalnya di Mesuji kan, jadi taunya datang saya mau cari darah gitu, sedangkan di bank Mm-mm. darahnya dia kebetulan kosong seperti itu. Mm-mm. Selain transfusi darah dok, apa mereka Ya. juga ketergantungan obat seumur hidup dok? Nah, itu tadi untuk terapi keduanya adalah mereka karena efek transfusi darah yang mereka rutin lakukan, nah setiap kantong darah itu mengandung zat besi, ya sekitar Mm-mm. 150 mg lah zat besi di kantong darah, satu kantong darah itu. Nah bisa dibayangkan kalau dia setiap 2-4 minggu dia melakukan transfusi darah, artinya dia menumpuk besi di dalam tubuhnya. Sedangkan besi itu pada prinsipnya adalah sangat mengganggu ya, kalau dia menumpuk akan mengganggu dari organ-organ tubuh, terutama hati, limpa, jantung ya, bahkan sampai ke otak juga bisa. Mm-mm. Ya, nah mereka bagaimana caranya supaya besinya itu bisa dikeluarkan dengan baik? Karena mereka harus mengkonsumsi obat yang disebut obat kelasi besi. Kalau Mm-mm. kadar besinya sudah tinggi ya, terutama eh, berdasarkan rekomendasi kalau kadar besi atau ferritinnya sudah di atas 1000. Nah, itu biasa mereka akan mendapatkan namanya obat kelasi besi. Gitu. Jadi kalau sudah di ferritin di atas 1000, makanya mereka mendapat obat kelasi besi yang harus mereka minum setiap hari. Jadi memang harus minum setiap hari. Seperti itu. Seumur hidup ya dok ya? Iya, betul. Gak bisa berhenti ya dok ya? Kalau mereka berhenti, efeknya ya, efeknya Heeh. besinya akan di organ-organ tubuh yang lain akan mengganggu. Makanya kan Mm-mm. di era dulu ya, di era mungkin di bawah tahun 80-an, mungkin usia harapan hidup penderita thalassemia tidak lebih dari dekade 2, dekade 3 ya, artinya mungkin Mm-mm. 20 tahun ya. Sudah banyak yang tidak bisa bertahan. Tapi di sekarang sudah dengan adanya ya kemudahan ya, transfusi darah, obat kelasi besi, sekarang tidak suntik lagi, mulai minum, jadi meningkatkan kepatuhan pasiennya, sehingga umur harapan hidup untuk survival pasien thalassemia dia lebih panjang gitu loh, seperti itu. Mm-mm. Iya. Oh ya dok, mengenai harapan hidup dok, Nah, kemarin ada juga orang tua dari thalassemia itu yang anaknya itu sudah meninggal ya, umur 13 dengan umur 9 tahun. Dia sempat bilang gini, ini memang kayaknya tuh penderita penyandang ya dok, saya nyebutnya penyandang ya, bukan penderita ya, ya. ya, Penyandang thalassemia itu ya penyandang usianya harapan thalassemia. hidupnya itu tuh tidak panjang gitu dok. Memang seperti itu dok ya. Tidak bisa seperti Nah, kita yang orang sehat gitu. ya sebenarnya nggak juga ya, artinya itu Mm-mm. saya bilang tadi, artinya kan sekarang udah ada kemajuan, udah istilahnya eranya udah berubah ya. Pertama Mm-mm. dari, mohon maaf nih, dari apa namanya segala fasilitas ya, baik bank darah ya sudah lebih canggih segala macam, bisa terus ada alat filter untuk memfilter darah sehingga anak-anak thalassemia lebih tidak alergi kalau transfusi darah. Kedua obat kelasi besi ya. Terus berikutnya mohon maaf nih udah ada SDM nih, contohnya bukan promosi ya, artinya Mm-mm. sekarang udah ada dokter anak konsultan istilahnya yang khusus mengenangani bagian darah dengan kanker ya kan. Nah harapannya penderita thalassemia lebih baik, itu harapannya. Harapan kita kan seperti itu. Jadi Mm-mm. seharusnya sih kedepannya lebih baik. Mungkin ada beberapa kendala ya, kendala yang tadi itu saya bilang tadi kan, bukunya mbaknya udah lihat dengar sendiri kan bahwa usianya kan nggak sampai 20 tahun kan artinya. Nah Mm-mm. harapan kita kalau dari awal kita tata laksana dengan baik, artinya dia bisa kok sampai usia yang lebih daripada itu gitu loh. Gitu. Mm-mm. Iya. Mungkin nggak dok, thalassemia ini komplikasi ke penyakit lain dok? Maksudnya? Sorry, Ada putus. bisa komplikasi ke penyakit lain nggak dok thalassemia? Bisa. Kan Mm-mm. intinya gini, penyandang thalassemia ini sama dengan manusia yang lain, artinya dia bisa kena apa aja, bisa sakit ginjal, sakit jantung ya, apa aja Mm-mm. bisa sebenarnya. Kayak saya ada pasien thalassemia dengan penyandang thalassemia dengan sindrom nefrotik sakit ginjal, itu mungkin dua penyakit yang berbeda artinya kan. Mm-mm. Nah itu bisa
bisa aja. Nah, tapi yang mungkin yang disebut komplikasi, maaf nih ya, kayak mungkin mereka ada yang penyandang thalassemia yang meninggal dengan sakit jantung katanya kan, mungkin beritanya ini ada sakit jantungnya juga nih ya. Yaitu mungkin salah satunya efek dari penumpukan zat besi gitu loh. Jadi kalau tidak rutin minum obat kelasi besi, terus dia transfusi juga HB-nya tidak pernah di antara 9 10,5, selalu di bawah 6 ya, apalagi di bawah 6 ya. Datang HB-nya 2, lama-lama kan kerja jantungnya berat gitu. Ya, kerja jantungnya berat, nah lama-lama jantungnya membesar. Jadi dia akan timbul komplikasi. Jadi itu yang maksud saya, kalau thalassemia, penyandang thalassemia tetap bisa mengalami komplikasi dari penyakitnya. Bisa komplikasi terutama jantung, hati ya, bisa ke otak juga bisa, ke tumbuh kembangnya sendiri juga bisa, ke kognitifnya juga sendiri juga bisa, seperti itu. Iya Gitu. dok. Tapi harapannya kan sekarang harapannya dengan kemajuan, artinya udah kemajuan zaman seperti ini, harapannya saya selalu mengatakan bahwa quality of life yang lebih baik untuk para penyandang thalassemia seperti itu. Ya. Nah dok, selain transfusi darah dan obat-obatan, ada nggak sih yang dokter sarankan ke pasien ini? Mungkin ada makanan pantangan gitu, mungkin ada yang harus dia lakukan dan tidak boleh dia lakukan gitu dok? Oke, kalau untuk dari makanan sih sebenarnya karena mereka sudah banyak zat besi yang mereka dapatkan dari darah itu, sebenarnya mereka harus berusaha mengurangi makanan yang mengandung zat besi, ya. Ya contohnya kayak daging merah ya, bukan daging ayam ya, daging sapi, daging yang merah, kacang-kacangan ya, kacang merah kayak orang barat ya. Kalau orang barat kan makanya tidak ada anemia kurang zat besi karena mereka makannya daging merah, well done ya, kita bilangnya setengah mateng ya, segala macam itu. Nah, itu sebenarnya yang harus dihindari oleh penderita thalassemia. Tapi prinsipnya bukan nggak boleh ya, tapi tetap boleh. Tapi ya jangan terlalu banyak, artinya seperti itu. Ya kan makan daging juga jarang-jarang lah ya, artinya ya, gitu. Jadi makanan seperti biasa sih yang sehat sih masih tetap boleh kok untuk pasien thalassemia. Kalau untuk aktivitas, sebenarnya aktivitas dia melakukan aktivitas yang normal seperti anak normal sama aja gitu, tidak ada halangan untuk melakukan aktivitas. Akan berbeda dengan pasien hemofilia yang kekurangan faktor pembukaan darah itu memang tidak boleh olahraga berat karena dia akan perdarahan. Tapi kalau pasien thalassemia tidak, selama dia menjaga HB-nya normal ya. Mungkin kalau HB-nya tiba-tiba drop nggak normal ya cepat capek seperti itu. Nah iya, tapi kalau dia normal HB-nya itu ya dia akan hidup seperti yang anak-anak normal lainnya. Seperti itu. Iya dok. Nah terakhir nih dok, thalassemia ini sebenarnya bisa dicegah nggak dok? Untuk thalassemia ini sebenarnya bisa dicegah ya. Cegah itu dengan itu tadi pra-screening nikah ya namanya ya. Jadi kalau bisa jangan sampai pasien thalassemia bertemu dengan pasien thalassemia. Karena setiap penderita thalassemia pembawa dengan pembawa dia akan tetap menghasilkan 25% anak yang menderita thalassemia dalam setiap kehamilannya ya, dalam setiap kehamilan seperti itu. Jadi mencegahnya itu ya, mencegahnya yaitu dengan pra-screening nikah. Oke, saya tambahkan terakhir ya, misalnya ini, tapi kalau misalnya bisa nggak dok disembuhkan misalnya, total sembuh, ya bisa sebenarnya itu dengan transplantasi sumsum tulang, itu yang saya selalu bilang. Tapi kan itu cukup mahal ya, artinya untuk maaf nih untuk kita di Indonesia ya, dan belum bisa kita lakukan di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa sembuh nggak? Ya bisa, prinsipnya kita transplantasi sumsum tulang. Kebetulan sih ada pasien yang sudah menjalani 2 orang ya, lagi di Bangkok, dia transplantasi sumsum tulang di Bangkok. Nah itu, yang satu sih berhasil ya, yang satu sedang jalan. Oh, itu transplantasi itu cuma bisa di luar? Ya, di Indonesia untuk anak ya, untuk anak transplantasi sumsum tulang sejauh yang saya tahu sih memang kita belum kerjakan. Karena saya juga dari kemarin juga pendidikan di FKUI CRSM pun kita belum melakukan ya, artinya seperti itu. Jadi sebagian besar pasien anak ya melakukan transplantasi di luar. Gitu. Oh, kalau udah di luar berarti udah mahal banget itu dok. Ratusan juta betul. kayak gitu mah dok ya. Ya, betul. Oke dok, sebelum saya tutup dok, ada yang mau dokter sampaikan dok? Oke, itu aja yang kalau saya sampaikan buat mungkin para pemirsa Tribun ya, terutama para penyandang thalassemia mungkin ya tadi itu untuk supaya mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, sebaiknya melakukan transfusi. Jangan sampai HB-nya rendah ya, HB sekitar 9 sampai 10,5. Ya kalau memang ada kendala, mungkin bisa konsultasi ke saya ya, artinya tadi saya sebutkan di mana saya berpraktek, supaya mungkin keterbatasan kendala-kendala yang teman-teman penyandang thalassemia dapatkan di daerah, mungkin karena
mungkin ketidaktahuan, kan ada yang bilang, "Oh Dok, kalau di HB-nya di bawah masih di atas 9 nggak boleh transfusi," kata dokternya. Nah, seperti itu, Mbak. Makanya tapi saya udah buktikan kok, artinya beberapa pasien kayak di daerah Kabupaten Pringsewu segala macam, akhirnya bisa berjalan dengan baik, artinya dengan HB di atas 9 pun mereka diizinkan untuk melakukan transfusi. Itu aja sih pesannya, ya. Iya. Dan buat kita yang sehat jangan ragu buat donor darah ya, Dok, ya, untuk membantu Ya, mereka untuk ya yang kan, Dok? sehat, terutama di era pandemi ini, asal Heeh, protokol kesehatan, jangan lupa ya rajin-rajin ya, secara heeh, berkala mungkin setiap 3 bulan sekali minimal donor darah, karena donor darah itu sehat ya sebenarnya ya. Jadi mhm, kalau bisa donor darah. iya. Baik Dokter Bagus, terima kasih banyak Dokter Ya, Bagus atas sama-sama. waktunya Dokter ya. Ya, Heeh, mohon maaf sudah mengganggu prakteknya. ya, sama-sama. Heeh, Semoga terima kasih banyak bermanfaat ya. Dokter. Ya, Iya, ya, semoga bermanfaat bagi semua ya, para para pemirsa ya. iya, amin. Terima kasih Ya. Dokter. Iya. Oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Bagus, semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.